Oke, selanjutnya kita mendapat rekening koran dari bank. Nah, ini berkaitan dengan kas kita. Nah, jadi untuk pencatatannya dilakukan oleh bank. Jadi awalnya kas kita ada 300 juta di bank. Nah, pada tanggal 1 ada pembelian barang. Pembelian barang ini orang yang membeli barang, kita membeli barang orang, tetapi kita melakukan pembayaran dengan transfer. Jadi ini kan berhubungan dengan bank. Jadi otomatis saldo kita di bank berkurang. Nah, jadi ini di debit. Kenapa di debit? Nah, ini dicatat oleh bank di debit karena ini merupakan pendapatan bagi dia. Jadi di debit. Selanjutnya pada tanggal 4 ada penjualan barang dagang sebesar 33.300. Nah, jadi kita melakukan penjualan, otomatis orang membeli mentransfer uang ke rekening kita, otomatis bertambahlah uang kita. Kenapa dicatat di kredit? Karena bank merasa kalau uang masuk ke kita itu merupakan piutang, karena merupakan bank itu harus bertanggung jawab dengan uang kita karena bertambah, jadi menambah piutang bagi bank. Nah, jadi jumlahnya 288.800. Nah, kegiatannya sama sampai tanggal 31 bulan 12 2023. Nah, pada tanggal 31 tersebut ada bank mencatat adanya penerimaan jasa giro. Jadi ini membuat pendukung bagi pemilik rekening karena sudah melakukan kerjasama dengan bank. Jadi di sini bank memberikan jasa giro sebesar 200.000 kepada pemilik rekening. Nah, pada tanggal 31 tersebut juga ada pembayaran biaya administrasi. Jadi kita juga sebagai bentuk kerjasama, kita juga membayar biaya administrasi kita kepada bank sebesar 50 juta. Nah, ini ditambah dan ini dikurang. Nah, jadi saldo kita di bank yaitu 152.653.500. Nah, ini kalau ini di bank. Nah, jadi bagi perusahaan kita awalnya saldo kita yaitu 152.503.500. Jadi tidak ada, jadi ini berbeda ya, berbeda, sedang ada selisihnya. Nah, lalu perusahaan kita harus membuat rekonsiliasi bank. Nah, di sini ternyata ada dua kegiatan yang dicatat oleh perusahaan. Yang pertama yaitu penerimaan jasa giro. Ini kita tambah 200.000. Jadi jumlahnya 152.703.500. Nah, dikurangi dengan biaya administrasi. Nah, ini dikurang karena kita membayar ke bank 50.000. Nah, jadi saldo kita sekarang yaitu 152.653.500. Nah, jadi saldo bank dengan saldo kita sekarang sama, artinya pencatatan kita dengan bank itu benar. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan usaha dagang Laura. Nah, di sini description-nya, buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data-data berikut. Oke, mari kita selesaikan satu persatu. Nah, di sini ada BM 1202. Berdasarkan stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Artinya, kita tidak perlu lagi membuat jurnal penyesuaian karena persediaan barang sudah sama dengan kartu persediaan. Nah, yang kedua, persediaan surplus sisa 5 juta. Nah, sebelumnya surplus kita yaitu ada 7 juta. Nah, sekarang ada 5 juta. Artinya kita kurang 2 juta. Berarti surplusnya 5 juta. Nah, berarti ada pengurangan
2 juta. Nah, untuk akunnya kita bikin yang di debit yaitu supplies expense sebesar 5 juta karena ini merupakan beban perlengkapan karena menjadi beban. Jadi yang dikreditnya yaitu supplies. Berarti perlengkapan kita berkurang 5 juta. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, lanjut yang kedua. Dari rekening koran 31 Desember 2023 yang diterima oleh perusahaan. Di sini ada yang pertama pendapatan bunga bank 200.000, beban administrasi 50.000. Nah, berarti di sini ada dua jurnal, yaitu ada pendapatan dan ada juga beban. Nah, untuk akunnya yang pertama ada cash in bank. Oke, selanjutnya ada bank service charge. Bank service charge. Yang dikreditnya ada interest income. Interest income itu merupakan pendapatan bunga di kredit, kita mendapatkan bunga, berarti kita mendapatkan bunga 200.000. Bank service charge-nya itu beban administrasinya 50.000. Jadi untuk mendapatkan kas kita kurangkan saja interest income dengan bank service charge, berarti kita cari selisihnya, kita kurangkan 200 kurang 50 berarti 150.000. Jadi kita mendapatkan kas bank yaitu 150.000. Itu transaksi itu penyelesaian kedua. Oke, lanjut. BM 1204, cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang akhir periode. Jurnal yang kita gunakan yaitu akun yang kita gunakan yaitu bad debt expense. Bad debt expense merupakan beban kerugian piutang yang di debit, di kredit itu allowance for debt. Jadi beban untuk mencari jumlahnya itu kita harus jadi allowance, jadi piutang awalnya piutangnya yaitu ada 30.760.000. Nah, jadi piutang awalnya yaitu 30.760.000. Kita kali ada kerugian piutangnya 20%, maka dapat jumlah 4 juta. Nah, ini bukan 5% ya, jadi kita ganti 20%. Nah, jadi sudah ketemu 4 juta, jadi kita catat saja 4 juta. 4 juta. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan perusahaan untuk bulan Desember 2023. Equipment sebesar 12% dan building sebesar 3%. Channel keempat. Pertama tadi equipment, jadi kita bikin depreciation expense. Equipment. Akumulasi depreciation of equipment. Oke, jadi berarti ini merupakan
akumulasi penyusutan peralatan. Ini beban penyusutan peralatan. Nah, kita dapat ini dari peralatan awal kita kali 2%. Jadi peralatan kita awalnya ada di neraca ada 8 juta dikali dengan, karena ada penyusutan 2%. Jadi kita dapat 160.000. Jadi 160.000. Nah, untuk tanggal 5 sama seperti ini. Cuman buildingnya di neraca ada 60 juta. Oke. Kita kali dengan 3%. Jadi jumlahnya yaitu 1.200.000. Nah, ini yang kita catat ke adjustmentnya. Oke, yang kelima. Yang ke-6. Diketahui neraca saldo PPN masukan 37.015.000, PPN keluar 17.710.000. Nah, ini artinya lebih besar PPN masukan daripada keluaran. Jadi kita jurnalnya yaitu fade out-nya di debit karena fade in-nya lebih besar, jadi perpetek fade in. Nah, fade out-nya di neraca ada 17.710.000. Perpeteknya kita catat dulu fade in-nya. Fade in-nya ada 37.015. Nah, perpetek ini kita dapat mengetahui berapa selisih dari fade out dan fade in, yaitu sebesar 19.305.000 rupiah. Nah, jadi ini adalah akun dari PPN keluaran dan PPN masukan. Oke, setelah itu nanti kita buat jurnal, adjustment jurnalnya menggunakan tabel supaya lebih kelihatan rapi seperti yang kita bikin tadi. Suspend kita salin seperti tadi, lalu kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan membuat worksheet atau neraca lajur. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menyiapkan formatnya terlebih dahulu dengan kolom-kolom seperti yang tertera di gambar. Untuk unadjustment trial balance itu berisi neraca saldo setelah buku besar. Nah, itu nanti kita cuma memindahkan neraca saldo saja. Setelah kita masukkan neraca saldo, selanjutnya kita akan memindahkan adjustment atau penyesuaian yang sebelumnya sudah kita buat ke dalam kolom adjustment juga. Setelah kita mengisi adjustment, selanjutnya kita masuk ke adjustment trial balance. Ini hasil dari penjumlahan dari trial balance dengan adjustment. Jadi ini adalah total hasil dari trial balance dan adjustment. Setelah kita membuat adjustment trial balance, selanjutnya kita akan mengisi income statement. Jadi isi dari income statement ini yaitu akun nominal atau akun selain akun 1, 2, dan 3, atau akun kas, akun piutang, dan akun utang. Langkah terakhir yaitu kita mengisi balance. Nah, balance ini berisi akun real atau akun 1, 2, dan 3. Nah, selain itu masuk ke income statement. Jadi di balance ini kita hanya mencatat akun 1, 2, dan 3 atau akun kas, piutang, dan akun utang. Di sini saya juga sudah menyiapkan adjustment kita yang kemarin dengan neraca saldo untuk membantu kita pembuatan worksheet.
Oke, langsung saja pembuatan adjustment trial balance. Seperti yang saya bilang tadi, adjustment trial balance ini hanya menyalin neraca saldo yang sesudah buku besar saja, seperti gambar yang saya tambahkan ini. Selanjutnya pembuatan adjustment ini juga kita cuman menyalin dari jurnal adjustment. Di sini berbedanya, akun yang tidak ada di akun name kita tambahkan saja di bawahnya. Seperti akun surplus expense, bank service charge, bad debt expense, depreciation expense of equipment. Karena itu tidak ada di akun name, jadi kita tulis saja akunnya di bawah. Selanjutnya masuk ke adjustment trial balance. Nah, di sini cuman menjumlahkan adjustment trial balance dengan adjustment. Contohnya, kas in bank di trial balance ada Rp152.503.500. Nah, sedangkan di adjustment ada juga di debit, kas in banknya 150.000. Nah, kalau di debit artinya kasnya bertambah. Nah, jadi di trial balance 152 juta tadi ditambah dengan 150.000. Nah, jadi di adjustment trial balance-nya ada 152.653.500. Nah, contoh kedua, allowance for doubtful debt. Nah, di akun itu bertambahnya kan di kredit ada 4 juta. Nah, di adjustment-nya juga di kredit ada 2.152.000. Nah, sekarang kita jumlahkan saja karena sama-sama di kredit. 4 juta ditambah 2.152.000 menjadi 6.152.000 di kredit. Nah, gimana kalau adjustment-nya ada di debit, adjustment-nya ada di kredit? Nah, itu tergantung dari akunnya. Contohnya yaitu supplies, itu kan bertambahnya di debit, supplies-nya ada 7 juta. Nah, di adjustment supplies-nya ada 5 juta di kredit karena ada melakukan penyesuaian, otomatis supplies-nya berkurang. Nah, jadi karena trial balance-nya ada 7 juta di debit dan di adjustment-nya 5 juta di kredit, jadi kita kurangkan 7 juta dikurang 5 juta sama dengan 2 juta. Jadi adjustment trial balance-nya 2 juta. Nah, lakukan hal yang sama sampai akun yang terakhir. Selanjutnya kita masuk ke income statement. Nah, untuk cara gampangnya kita isi dulu balance-nya. Balance itu isinya yaitu akun-akun real atau akun 1, 2, dan 3. Nah, itu kita catat dulu akun kas, piutang dengan utangnya terlebih dahulu. Jadi neraca kita yaitu hasil dari penjumlahan kas, utang, dan piutang. Selanjutnya kita mengisi akun income statement. Nah, pada akun ini kita membuat selain dari akun real. Di sini kita mencatat akun nominal. Nah, selain dari balance tadi, selain dari akun kas, piutang, dan utang, nah kita salinnya ke income statement. Nah, nanti dari income statement dengan balance itu hasilnya tidak akan sama. Jadi kita cari dulu selisihnya, baru kita jumlahkan. Nah, di sini kita dapat menentukan apakah perusahaan kita rugi atau laba.